standar yang ada di dunia itu nggak jelas di Benar. mana batasannya, di mana misalnya kayak orang-orang dikatakan sukses kalau misalnya apa itu kan nggak Ya. ada standarnya, gimana caranya definisi perform itu gimana, Ya. definisi cantik, Cantik, ganteng iya. itu juga nggak ada Tuh. yang kayak pakem gitu ya, Mm-mm. gitu. Jadi at the end of Halo semuanya, balik lagi ke Podcast Bisik, bincang ringan seputar iman Kristen. Nah, kembali lagi nih sama aku, host dari podcast ini. Halo semuanya, kenalan, nama aku namanya Feli. Dan di sini tentu saja aku nggak sendiri ya. Pastinya podcast gak mungkin ngomongnya sendiri. Di sini aku ditemani oleh co-host aku. Boleh perkenalan diri dulu di sini? Oke, halo semuanya. Aku Hansen. Aku co-host baru ya di podcast ini ya. Ya oke. Tapi nanti teman-teman bisa lihat ya, mungkin Hansen ini udah jago ternyata, belum debut aja nih di podcast ini gitu ya. Nah, kita berdua ini nggak mungkin cuma ngobrol berdua doang gitu ya, pasti ada narasumbernya. Boleh nih Hansen diperkenalkan narasumbernya? Oke, langsung aja kita ke narasumber kita, Ci Esther. Boleh perkenalin diri, Ci? Halo, nama aku Esther. Saat ini melayani di Komisi Pemuda sebagai pendamping di Komisi Pemuda. Hari ini akan sharing bareng Vel dan Hansen. Widih, oke, welcome Chester. Terima kasih, Welcome, senang Ci. bisa kesini. Nah, kita langsung masuk aja gitu ya ke podcast kita dan ke topik kita pada hari ini. Betul. Apa sih judulnya Hansen? Nah, judulnya menarik nih, Ci. Judulnya itu Love for Imperfect Things ya. Imperfect Things tuh menarik ya. Apa sih imperfect things di sini, Vel, maksudnya? Mungkin kita kerucutin ke dalam hal insecurity gitu ya. Nah, menurut Chester sendiri, insecurity itu apa sih, Ci? Insecurity ya. Menurut aku insecurity itu ya mungkin perasaan ya. Itu perasaan yang mungkin ketika mungkin triggernya banyak ya, nanti kita bisa bahas gitu ya. Tapi itu perasaan ketika kita merasa tidak cukup, merasa ada yang kurang dari diri kita gitu ya. Dan aku rasa sangat manusiawi sih, mungkin gak cuma teman-teman remaja gitu ya, bahkan yang udah lebih dewasa, aku pun juga masih sering insecure gitu ya. Oke, Perasaan tidak cukup, perasaan masih kurang gitu. Tadi kan Cici bilang semua orang mengalaminya gitu ya. Ini wajar untuk dialami oleh semua orang. Mungkin kita boleh sharing dulu kali ya. Apa sih insecurity yang biasanya kita alami? Yang mungkin berbeda-beda ataupun sama gitu sama teman-teman yang lain. Boleh dari siapa dulu nih? Aku dulu deh. Boleh. Ya, kalau mungkin di masa-masa kuliah aku sekarang ya, atau mungkin masih sama sih pas sekolah dulu gitu, itu kebanyakan misalkan ngelihat orang yang berprestasi sih biasanya. Karena kalau misalkan orang misalkan dapat nilainya bagus banget atau enggak dapat banyak penghargaan di lomba-lomba gitu, itu banyak banget sih, apalagi di kuliah ya. Aku baru ngalamin nih di kuliah, ternyata wah lebih berprestasi lagi orang-orangnya gitu daripada yang di sekolah gitu ya. Karena lingkungannya lebih gede lagi kan, artinya lebih banyak yang lebih banyak variasinya dan lebih banyak yang jauh di atas aku, bisa dibilang gitu lah. Jadi itu tuh yang membuat aku kadang kok bisa ya dia bisa manage itu semua, bisa dapat prestasi segitu banyaknya gitu. Itu mungkin salah satu yang sering aku alamin sih. Jadinya kadang kayak kok aku nggak bisa kayak dia gitu. Itu sih yang paling sering ya buat diri aku gitu. Oke, berarti lebih ke arah insecurity secara akademik ataupun prestasi gitu ya. Betul. Oke, kalau aku sendiri sih mungkin ada ya prestasi juga dan insecurity seperti itu. Cuman biasanya yang mau aku point out lebih ke arah appearance sih, visual. Jadi misalnya seperti ada orang lain yang lebih cantik, ada orang lain yang misalnya lebih well put together di depan semua orang, atau juga misalnya ada hal-hal yang nggak sesuai dengan standar gitu ya, standar kecantikan yang ada saat ini. Biasanya insecure aku biasanya ke arah sana gitu. Kalau dari Cici sendiri? Perbandingan berarti. Iya, perbandingan biasanya. Ya, insecure ya. Sebenarnya kalau aku pas umur kalian mungkin mirip-mirip ya, gitu. Mungkin kalau dulu tuh nggak insecure, tapi ngomongnya kayak nggak pedean. Iya. Kalau sekarang kan kayak bahasanya udah dikerenin gitu ya, insecure. Oke. Betul. Tapi ya itu ya, mungkin
Kalau aku refleksikan lagi tuh, insecurity tuh kadang-kadang bisa datangnya dari dalam gitu ya, kita sendiri gitu, punya rasa itu, rasa nggak kurang baik, masih harus ini gitu. Tapi ada juga yang dari eksternal tadi ya, kayak dari perbandingan, apalagi kalian sekarang ada sosial media, terus kayaknya social pressure, competitiveness tuh lebih tinggi gitu ya. Jadi perasaan-perasaan itu muncul gitu, dan aku rasa manusiawi sih gitu ya. Nah, cuma memang yang kita perlu sikapi itu apakah yang pertama, apakah perasaan itu sesuai kebenaran firman gak sih, itu satu ya. Kedua, bagaimana menanggapi perasaan itu. Betul. Gitu ya, supaya ya jadinya positif gitu. Cuma kalau apakah aku pernah merasa kayak insecure, pernah, dan mungkin saat ini masih sering gitu ya. Iya, jadi apalagi kalau dulu ya pas kayak kuliah, kerja gitu, aku juga selalu ya itu ya, pengen lebih baik gitu, pengennya paling bagus, berprestasi gitu, sampai to the point ya, sampai aku kalau gagal atau nggak mendapatkan apa yang aku nggak suka tuh bisa sedih banget, bisa down banget. Nah, tapi dari perasaan itu tuh sebenarnya harus kita kita artikulasi gitu ya, maksudnya kenapa sih kita bisa punya perasaan seperti itu. Nah, kadang-kadang kalau kita menggali lebih dalam itu, kita bisa tahu sih kayak apakah itu misalnya tuntutan orang tua atau tuntutan diri sendiri, atau misalnya trauma masa kecil. Menurut aku sekarang, apalagi yang seumuran kalian yang udah lebih terekspos sama media, mungkin akan lebih banyak gitu ya, tahu gimana caranya menghandle emosi gitu, karena setiap emosi itu tell something about us sih, tentang diri kita. Betul, gitu ya. setuju. Tapi aku setuju sih, maksudnya kayak faktornya tuh banyak banget dari internal dan ataupun eksternal ya. Mungkin pas kecil, pada saat aku belum terekspos sama sosial media tuh, aku nggak tahu nih, oh ternyata di dunia ini tuh ada standar kecantikan. Oh, ada juga misalnya orang-orang yang istilahnya menang lomba atau apa, itu kan biasanya kita tahu. Kalau dari aku sih, aku tahunya dari Instagram mereka posting, mereka publish semua itu, yang membuat aku jadi melihatnya kayak, oh ini orang menang lomba, sementara aku masih tidur-tiduran di rumah gitu ya. Oh, atau ini orang udah misalnya ke luar negeri, kemana gitunya kan, hal-hal yang terjadi di lingkungan, apalagi yang anak-anak zaman sekarang yang udah terekspos sama sosial media gitu ya, Ci. Nah, menurut Cici, gimana sih cara kita untuk gimana ya bahasanya, nggak terekspos gitu ya, atau nggak terkena hal-hal yang menjadi stimulus itu, Ci? Apakah kita nggak ke trigger, sementara kan sosial media kan udah ada di lingkungan kita di kehidupan sehari-hari kan, Ci? Maksudnya susah untuk kita kayak oke, nggak mau sosial media sama sekali gitu kan, itu kan juga nggak bisa kan ya. Nah, cara supaya kita bisa memfilter kali ya bahasanya ya, dengan banyaknya stimulus yang ada di lingkungan kita, itu gimana sih, Ci? Iya, ya menurut aku ya itu nggak bisa dihindari ya, sekarang sosial media kan kita nggak mungkin hindari. Betul. Gitu ya. Menurut aku tahu kenapanya dulu sih, mungkin lihat ke dalam juga gitu ya. Mungkin ini contoh ya, kalau aku itu ini juga proses gitu ya, proses yang panjang juga aku mengenal diri gitu. Ini kan juga apalagi masih umur remaja gitu ya, kita harus ya semakin lama akan semakin kenal diri gitu ya. Kalau aku itu biggest insecurity-nya itu tadi pengakuan diri gitu ya. Selalu pengen diakui kalau di sekolah tuh bagus gitu. Di kerjaan tuh perform gitu ya. Itu ini makanya sampai kalau nggak perform tuh kayak bisa sedih banget, sampai kayak kadang-kadang sakit. Aku tuh dulu pas kuliah tuh ya, kalau lagi stres banget gitu, sampai aku tuh mah gitu. Jadi kalau apa mah kamu. Tapi kayak itu nggak bener ya. Aku pikir lagi gitu, kenapa ya aku tuh sampai kayak gitu. Ternyata tuh dulu tuh dari aku SD, dari kecil gitu ya. Awal-awalnya tuh aku memang nggak begitu punya temen. Dulu tuh nggak begitu punya temen lah. Mungkin karena aku juga orang introvert gitu ya, nggak bisa bergaul gitu ya. Nah, aku tuh baru mulai punya temen ketika nilai-nilai aku tuh bagus. Ketika nilai bagus tuh orang-orang pada mau minjem catatan aku, pada minta diajarin gitu. Sejak itu aku jadi punya temen, jadi punya banyak temen. Nah, jadi secara alam bawah sadar
mungkin aku nggak sadari gitu ya, tapi pengakuan itu validasi dari luar yang membuat aku merasa oh gue harus perform nih, supaya aku dihargai, supaya aku diakui dan divalidasi orang-orang lain. Jadi itu yang mungkin itu ya alam bawah sadar itu yang aku bawa sampai aku gede. Makanya ketika aku nggak bisa perform, itu yang membuat aku, itu trigger aku gitu. Oh aku jadi berarti belum nih gitu ya. Nah tapi kan memang harus kita tabrakan lagi dengan kebenaran firman. Apakah perasaan itu benar gitu. Itu sih kalau yang aku sadari. Mungkin menarik ya Ci, buat gimana cara kita bisa overcome insecurity itu, bukannya malah kita tutup diri dari dunia, nggak ngelihat orang lain nih, nggak ngelihat prestasi orang lain gitu ya. Mungkin ada cara-cara yang lebih baik kayak Ci bilang tadi, nemuin root cause-nya ya. Itu akan sangat lebih baik. Jadi kita masih bisa bangga lah atas prestasi orang lain gitu. Itu salah satu poin yang menarik sih. Tapi mungkin kalau aku bawa kembali dikit ya Ci, itu aku penasaran lebih ke ini kali ya. Kalau misalkan kita insecure terus nih Ci, mungkin dampak-dampak buruk apa sih gitu, kayak yang makanya kita harus menghindari rasa insecurity ini gitu. Jadi apa dampaknya buat kita gitu. Iya jadi kalau punya rasa punya rasa insecure itu ya pasti dampak, karena kan insecure itu menurut aku ada spektrumnya ya. Jadi ekstrim yang satu tuh selalu ngerasa diri nggak cukup, diri nggak puas gitu ya. Di satu sisi sih mungkin baik juga ya, kayak jadinya pengen bagus gitu ya, pengen lebih baik. Tapi dunia itu selalu mengajarkan kita kayak gitu, lu tuh nggak cukup, lu harus lebih baik. Betul. Lu harus perform terus dong gitu ya. Tapi kalau kita akan ke ekstrim yang satu itu terus, maka kita jadi menyiksa diri gitu ya, menyiksa diri gitu. Dan kita melakukan yang terbaik itu out of fear gitu ya, out of perasaan gak cukup gitu ya. Dan itu melelahkan sekali gitu ya. Tapi di ekstrim yang satu lagi mungkin ya jadi ya udahlah gue gini aja gitu ya. Ya udahlah terima gue apa adanya gitu ya. Betul. Jadi ada dua ekstrim yang menurut aku juga dampaknya itu negatif gitu ya. Tapi gimana sih insecurity itu bisa kita regulasi supaya kita bisa menanggapinya dengan benar gitu ya. Jadi menurut aku ya itu dulu tadi, tahu kenapa sih kita punya perasaan kayak gitu ya. Kita harus sering ya mungkin refleksi diri juga gitu ya, melihat bisa tahu kenapa. Karena kalau kita tahu kenapa, kita jadi lebih baik meregulasinya. Dan ya itu ya mengetahui dari kacamata firman sih, kenapa sih ada rasa insecurity di dalam diri setiap manusia, bahkan gak cuma remaja, dewasa juga gitu ya. Yaitu karena natur manusia sih, natur manusia yang selalu ngerasa kayak gitu gak cukup gitu. Sejak awal keberdosaan kita memang kita pasti ada kedagingan kita itu. Di satu sisi itu dunia juga, karena tuntutan dunia gitu. Dunia selalu ngerasa kita gak cukup, kita harus maju, kita harus ini gitu ya. Nah jadi dua hal itu yang harus kita tabrakan dengan firman gitu. Sebenarnya kan Tuhan itu nggak pernah nuntut lo harus perform, nuntut lo harus baik gitu ya. Bahkan Tuhan itu mengasihi kita bahkan sebelum kita baik, sebelum kita bener gitu ya. Nah untuk itu makanya ketika kita mau melakukan sesuatu yang baik, seharusnya out of ya kita tahu kalau Tuhan itu telah menerima kita bahkan ketika Nah jadi kita bisa membalance dan meregulasi rasa insecure itu gitu ya. Kita rasionalisasi dulu sih menurut aku ya. Rasionalisasi dulu kenapa sih kita punya perasaan kayak gini gitu. Setelah itu kita coba cari yang sebenarnya itu yang benar apa, karena nggak semua perasaan itu benar gitu. Betul. Iya. Aduh, ini menarik banget nih Ci. Soalnya Cici bilang tentang apa namanya? Ada standar gitu ya di dunia ini, dan datangnya bisa dari mana-mana ya. Dari dunia, dari orang tua juga kadang bisa dari teman-teman lingkungan sekitar, dan bahkan dari diri sendiri gitu ya. Dan standar-standar ini tuh sebenarnya apakah ini standar yang Tuhan mau gitu kan sebenarnya ya Ci. Itu menarik karena kita seringkali membandingin diri kita dengan suatu standar yang bahkan itu bukan
Tuhan nggak minta kita seperti itu gitu ya. Dan sebenarnya standar yang ada di dunia itu nggak jelas Benar. di mana batasannya, di mana misalnya kayak orang-orang dikatakan sukses kalau misalnya apa itu kan nggak ada standarnya. Gimana caranya definisi perform itu gimana, definisi cantik, ganteng itu juga nggak ada yang kayak pakem gitu ya, gitu. Jadi at the end of the day kita kayak mengejar sesuatu yang standarnya nggak jelas gitu ya, yang yang blur juga gitu ya, gitu. Nah mungkin aku coba refleksi diri gitu juga kan dari berbagai macam insecurity yang pernah aku alami dan juga lain sebagainya. Dan aku merasa ada 2 outcome yang bisa aku lakukan, tapi aku nggak tahu, aku mau konfirmasi juga nih ke Chester gitu ya. Outcome pertama adalah aku tanda petik terpuruk dengan insecurity itu, maksudnya dalam hal kayak aku memang nggak bisa mencapai ke sana, dan juga mungkin pada akhirnya mengarah kepada kayak ya sudahlah nggak bisa ke sana, ya udahlah memang ya udahlah memang benar-benar nggak bisa di sana gitu. Atau outcome yang satunya lagi jadinya aku jadi ambis gitu. Jadi misalnya kayak misalnya kalau misalnya akademik ya, aku biasa kalau di akademik kayak begini, misalnya ada satu orang yang misalnya bisa dapat nilai bagus, bisa dapat nilai 100 gitu misalnya, aku jadi kayak dia bisa, berarti aku juga bisa gitu. Jadi aku lebih ke arah kayak bisa kok, ini bisa gitu. Jadi aku mengejar ke sana. Nah, menurut Cici yang mana sih yang benar, yang salah yang mana? Karena kan kalau misalnya kita lihat kan yang di sini yang benar nih, yang kita mengejar itu kan. Tapi kan at some point kan kita nggak bisa mengejar terus kan. Karena kan tadi yang Cici bilang pasti ada yang lebih di atas, pasti ada yang lebih bagus gitu. Kalau mau Cici yang mana sih yang benar, atau dua-duanya nggak benar nih? Ya. Menurutku berusaha untuk menjadi lebih baik itu bukan yang nggak bener ya, maksudnya itu justru baik. Bahkan di masa muda kita Tuhan pengen kita juga melakukan yang terbaik gitu. Tapi yang lebih penting itu kenapanya. Betul. Kenapa kita mau melakukan yang terbaik sih gitu ya. Karena kalau kita mau melakukan yang terbaik supaya lebih baik dibandingkan orang lain, itu nggak akan ada habisnya gitu ya. Betul. Supaya lebih cantik dibanding orang itu nggak ada habisnya gitu. Supaya lebih kaya dibanding orang nggak ada habisnya gitu. Tapi kenapa sih kita mau melakukan yang terbaik di akademis, di pelayanan misalnya, atau di pekerjaan? Kenapa gitu ya? Itu menurut aku iman Kristen itu bukan tentang benar atau salah, tapi kenapa kita melakukan. Motivasi hati itu yang paling penting gitu. Postur hati itu yang paling penting itu ya. Itu yang Tuhan lihat gitu. Kadang-kadang kalau kita lihat dunia, malah kadang-kadang ya orang dunia tuh lebih baik lebih maju dibanding kita gitu ya. Mungkin kalau kayak di kuliah atau di kerja gitu ya, kita bisa lihat bahkan orang-orang yang non Kristen tuh kadang-kadang lebih maju gitu ya, lebih bagus gitu kerjanya. Tapi kita tak harus tahu gitu ya, maksudnya postur hati kita tuh kenapa sih kita mau melakukan yang terbaik gitu. Ketika kita mau melakukan yang terbaik supaya dunia itu bisa melihat Tuhan dalam kita, itu berbeda dengan ketika kita mau show off atau ketika kita mau membuktikan diri gitu. Karena itu nggak akan ada habisnya gitu. Dan itu akan juga mungkin kalau kelihatan luarnya dari dunia tuh kelihatan sama-sama excellent, sama-sama bagus gitu ya. Tapi dalamnya tuh bisa beda gitu ya. Dan itu yang paling penting yang dilihat Tuhan gitu ya. Mungkin dunia nggak lihat gitu. Mungkin dunia akan lihat satunya lebih baik gitu. Bahkan sama-sama baik deh gitu ya. Tapi kalau pembuktian diri, mengejar hal-hal yang dunia tuntut dari kita, itu akan sangat melelahkan, ya, sangat melelahkan. Tapi ketika kita do it out of love for God, gitu ya, ketika kita tahu, Tuhan bahkan menerima kita tanpa apapun yang kita raih di dunia ini, gitu ya. Bahkan ketika dalam kegagalan kita pun Tuhan menerima kita bisa do it out of love, gitu ya, out of karena penerimaan Tuhan, gitu. Dan itu yang membuat kita fulfill dan rewarding gitu ya. Karena nggak tahu ya kalau kalian tuh prestasi dulu pas kuliah gitu ya. Aku dulu bisa ranking gitu ya. Terus seminggu kemudian juga ya udah gitu. Ya udah gitu. Gak ada yang inget. Iya, ntar nggak ada yang ingetnya juga lupa gitu ya. Ya aku juga dikerja dulu sampai setengah mati kerja gitu. Apalagi aku kerja di teknologi dulu ya. Yang aku kerjain 5 tahun yang lalu sekarang udah nggak ada yang inget, itu udah teknologi masa lalu, itu udah kayak bye gitu. Jadi memang yang Bible bilang tuh kayak hidup itu kesia-siaan itu bener gitu ya. Orang tuh lupa juga gitu ya. Tapi apa yang kita sebenarnya kerjakan, kenapa itu ya, itu yang benar-benar the real value is gitu ya. Dan kadang-kadang memang itu nggak dilihat dunia gitu ya.
Iya, iya. Oke. Tapi nih Ci ya, aku mungkin bercerita based on pengalaman gitu ya. Pada saat kecil kan aku kan pengen dapet nilai bagus, pengen perform lah di sekolah lebih tepatnya gitu ya. Tapi kan dasar latar belakangnya itu kan pasti lebih ke arah hal-hal yang aku pada saat masih kecil kan nggak akan kepikiran I will do it for God gitu loh. Aku bakalan kepikiran aku bakalan dapet nilai bagus karena orang tua aku mau kayak begitu, atau misalnya pengen sukses karena kan orang-orang iming-imingnya kalau dapat nilai bagus sebenarnya sukses gitu ya. Pas kecil kan dulu kan di build-nya seperti itu ya. Nah, gimana sih cara kita shift dari yang seperti itu menjadi seperti yang Cici bilang tadi, do it for God gitu. Karena kan apalagi pada saat masih kecil dan juga masih dibentuk ya lingkungannya, itu kan susah ya untuk tiba-tiba do it for God. Itu tiba-tiba banget gitu. Itu gimana sih? Fair sih. Fair. Ya mungkin itu juga yang aku alami ya, dan memang ya salah satu cara meregulasi insecurity itu ketika tahu kita juga sedang berproses gitu ya. Itu penting ya. Jadi kita belum sempurna, kita berproses gitu ya. Tuhan memproses kita, itu penting gitu. Jadi karena dunia itu sistemnya seperti itu gitu ya. Selalu kayak kamu perform dulu baru dihargai. Kamu punya nilai bagus dulu baru nanti bisa dikatakan sukses gitu ya. Itu adalah paradigma dunia gitu yang susah memang untuk kita ubah dari kita gitu ya. Nah tapi kalau Firman kan bilang janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah dengan pembaruan budimu supaya kamu tahu, bisa membedakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang benar, apa yang baik di mata Tuhan gitu ya. Jadi memang ya mungkin ini kedengarannya klise ya, tapi memang mau berproses dengan Tuhan sih gitu ya. Menyadari bahwa diri kita itu belum sempurna, diri kita itu banyak kekurangan, banyak kelemahan gitu ya. Tapi kita mau diproses dengan Tuhan itu supaya kita tadi itu ya bisa punya mindset yang berbeda ketika kita approach masalah, ketika kita approach feeling yang tadi misalnya insecurity gitu ya. Tapi insecurity itu kan salah satu feeling yang juga ya tadi ya trigger itu pasti ada akarnya apa gitu ya. Seperti marah juga tuh misalnya jealousy gitu ya. Itu kan semua perasaan-perasaan yang memang kalau kita tarik tuh pasti ada root cause-nya ya, harus kita rasionalisasi kenapa sih gitu ya kita punya perasaan seperti itu supaya kita bisa manage emosi kita lebih baik. Ya jadi tadi kalau menjawab pertanyaannya gimana sih caranya? Caranya itu menurut aku menggumulkan perasaan itu dengan Tuhan sih gitu ya. Kenapa sih ya aku punya perasaan kayak gini? Apakah ini perasaan yang sebenarnya Tuhan tempatkan atau memang ini dari dunia gitu ya, atau dari diri aku sendiri internal, kedagingan aku atau pengalaman-pengalaman masa lalu yang belum aku selesaikan gitu ya. Itu sih mungkin ya. Setuju sih Ci. Soalnya kan kalau kita ngomongin tentang standar dunia gitu ya, itu kan nggak bisa lah kita ngubah apa yang udah terjadi gitu ya. Itu di luar kendali kita gitu sih. Berarti yang satu-satunya yang kita bisa ubah tuh hati kita gitu ya Ci. Dengan ya tadi berefleksi lah, dengan menanyakan kalau kata Tuhan tuh sebenarnya kayak gimana sih gitu. Atau kenapa aku punya perasaan seperti ini gitu ya Ci. Iya sih, kayaknya itu emang satu-satunya yang kita bisa lakuin di dunia sekarang ya. Ya apalagi mungkin di sekarang juga sebagai challenge yang mungkin lebih besar lagi dari dulu ya sih, karena sosial media itu tadi ya sih. Kalau dulu tuh kalau aku pikir-pikir lagi ya sih, dulu orang mungkin udah banyak ya sih yang berprestasi, yang cantik gitu misalkan, tapi kan kita nggak ngelihat mereka di sosial media gitu. Kita di rumah ya kita nggak ngelihat prestasi itu, kita nggak ngelihat misalkan harta juga yang sering dikasih di sosial media tuh, kita nggak ngelihat semuanya itu ya Ci. Tapi di sekarang itu menjadi suatu challenge yang lebih besar lagi gitu ya. Jadi refleksi itu juga jadi sangat urgent untuk kita lakukan sekarang kali ya Ci. Oke, berarti aku rangkum dikit ya. Berarti kan jawaban dari pertanyaan aku adalah sebenarnya cara shiftingnya adalah kita menggumuli apa sih latar belakang kita mau melakukan itu, apa sih latar belakang kita termotivasi buat melakukan itu. Dan mungkin tadi pertanyaan aku yang sebelumnya yaitu yang ada dua outcome gitu ya, yang satu kan kita menerima, pada akhirnya menerima, yang satu lagi kita jadinya terdorong, termotivasi. Kalau salah aku simpulkan dari jawaban Cici, berarti dua
cara itu sebenarnya benar-benar aja, yang penting latar belakangnya out of God gitu ya, Ci ya. Ya, mungkin kalau tadi ya menerima diri sama ya tadi yang nggak ada habisnya, itu kan dua ekstrim yang sangat berbeda gitu ya. Betul. Dan menurut aku kalau kita jatuh di dua ekstrim itu, dampaknya itu nggak sepenuhnya baik juga sih. Betul. Gitu ya. Karena kalau tadi ya, kalau ngejar dunia itu nggak ada habisnya. Ya. Kalau terlalu menerima diri, Tuhan juga nggak mau kita pasrah begini gitu aja. lah ya. Iya ya. Jadi kita harus satu, menurut aku, mengenal diri dan mengenal Tuhan supaya kita tahu apa sih yang sebenarnya Tuhan intended for us to be. Itu yang paling penting sih gitu ya. Dan menurut aku se-early mungkin gitu, bahkan ketika remaja terus memulai itu, sebenarnya Tuhan tuh maunya aku seperti apa sih, menjadi seperti, karena aku nggak harus menjadi seperti dunia mau gitu. Bahkan kadang-kadang tuntutan dunia itu bukan apa yang Tuhan mau terhadap kita gitu ya. Jadi kita harus terus gumulkan gitu. Sebenarnya yang Tuhan mau tuh untuk aku apa sih gitu. Tentu saja Tuhan mau aku excel di sekolah. Betul. Mau pasti akademis bagus gitu ya. Dan mungkin kalau dalam sekolah atau remaja gitu ya, itu hal-hal baik yang perlu kita kejar gitu ya. Tapi kalau aku refleksikan gitu ya, ketika aku pas sekolah tuh berprestasi tapi sampai kayak stres banget gitu ya, itu tuh juga nggak jadi berkat, bahkan jadi kadang-kadang jadi batu sandungan buat teman-teman sekitar aku gitu ya. Teman-teman selalu, Esther tuh orangnya stresan banget sih gitu. Aku tuh kalau di kerjaan, Esther tuh orangnya stresan banget, kayak serius banget gitu ya. Terus aku jadi nggak bisa membangun relasi dengan teman-teman aku karena dengan alasan aku pengen jadi yang terbaik, pengen membuktikan yang terbaik. Aku rasa itu nggak jadi berkat juga ya ketika motivasi aku seperti itu gitu ya. Jadi mungkin dunia boleh melihat prestasi kita, tapi Tuhan tuh melihat proses dan melihat hati gitu ya. Jadi itu yang lebih penting sih. Dan ketika kita dalam pengejaran itu, dalam kita berproses untuk menjadi lebih baik, kita melibatkan Tuhan, kita mengalami kuasa Tuhan gitu ya. Kita menyadari kalau kita itu lemah dan terbatas, tapi Tuhan yang menolong kita, jadi kesaksian buat diri kita sendiri, itu lebih berharga gitu. Itu perjalanan hidup yang lebih berharga gitu ya. Tapi aku pun tahu gitu, dalam masa muda kita ya, kita terus berproses lah. Ini bukan sesuatu yang bisa overnight kita capai atau bisa kita lakukan gitu. Ini proses gitu ya. Gitu sih. Oke. Tadi kan Cici bilang ini semua kan proses ya, maksudnya untuk menggumulkan, mengetahui apa yang Tuhan inginkan di kehidupan kita gitu ya. Dan itu kan pasti prosesnya gak yang satu malam yang tadi Cici bilang gitu ya. Ada jangka waktunya yang bisa dibilang lama atau bisa jadi singkat gitu ya. Nah, sementara itu dalam kehidupan kita yang masih remaja dan juga cepat gitu ya, peralihannya SMP, SMA dan juga kuliah, itu kan dalam batasan itu gimana sih cara kita bisa memenuhi dalam jangka waktu itu? Maksudnya kan kita dalam jangka waktu itu kita belum tahu nih Tuhan maunya apa di antara kita, dan juga kita nggak tahu nih apa yang Tuhan inginkan di kita, karena kan kita masih menggumuli hal itu. Nah, cara kita menyikapi dalam proses itu gimana? Karena kita nggak tahu. Tuhan maunya apa, kita nggak tahu pertama. Kedua, kita juga nggak tahu apakah kita harus mengejar atau enggak, atau acceptance gitu atau gimana. Itu gimana caranya sih? Ya. Nah, itu juga yang bisa membedakan discernment gitu. Membedakan apa yang Tuhan mau sama apa yang Tuhan nggak mau. Apa yang benar di mata Tuhan versus apa yang benar di mata dia, itu discernment namanya, kayak bisa membedakan. Itu perlu hikmat, perlu tadi ya proses juga gitu ya. Tapi melalui apa ya, pasti melalui pengenalan akan Tuhan. Itu yang penting gitu ya. Nah, itu yang menurut aku ya susah. Aku pun juga terus menggumuli gitu, bahkan terus berproses untuk mengenal Tuhan lebih baik, mengenal diri lebih baik gitu ya. Dengan kita mengenal Tuhan lebih baik, kita akan mengenal diri kita lebih baik. Itu aku yakin gitu ya. Jadi proses pengenalan kita dengan Tuhan itu takes a lifetime gitu. Itu seumur hidup lah gitu. Tadi mengetahui rencana Tuhan itu juga seumur hidup gitu ya.
Itu terus kita gumuli gitu ya. Jadi mungkin hal yang bisa kita lakukan praktisnya itu adalah melibatkan Tuhan dalam setiap hal kecil dalam hidup kita. Dan kadang-kadang mungkin karena seumuran remaja, apalagi sekarang gitu ya, dengan tantangan digitalisasi itu, karena semuanya cepat, semuanya yang kelihatan di layar gitu ya. Kadang-kadang tuh hal-hal yang justru nggak kelihatan itu yang dilupakan gitu ya. Gitu. Jadi ya semakin kita menggumul itu dengan Tuhan, semakin kita bergantung dengan Tuhan gitu ya. Jadi ketika menurut aku apapun yang kita lakukan itu harus kita terus tanyakan gitu, ini gue lakuin tuh buat Tuhan atau buat pembuktian diri sih gitu. Ini gue lakuin tuh kenapa sih gue lakuin ini gitu ya, supaya kita bisa terus melakukannya dengan postur hati yang benar gitu. Jadi ya di masa-masa yang kalian yang fast pace terus, yang kayaknya terus besok ulangan, besok tes gitu ya. Ada sesuatu dalam hidup. Menurut aku taking a step back untuk meregulasi dan memikirkan gitu ya, merefleksikan, itu hal yang sekarang jarang dilakukan, tapi menurut aku cukup baik sih untuk kita lakukan gitu ya. Ya, dan bawa itu dalam refleksi kita dengan Tuhan juga. Ya berarti menjalani segala sesuatu, bahkan yang kecil-kecilnya juga dengan Tuhan Ci. Ya kalau kita kenal Tuhan, kita kenal diri sendiri gitu ya Ci. Aku penasaran sama ini Ci, kalau balik lagi ke tema kita kan tentang imperfect things gitu ya. Imperfect things ini kan tadi Cici bilang kita bahkan harus menyadari itu, berarti emang setiap itu tuh setiap kita tuh ada gitu ya imperfect things-nya gitu kan. Menurut Cici tuh kira-kira Tuhan maunya kita menyikapinya gimana sih Ci dengan imperfect things yang ada di diri kita. Soalnya kalau misalkan kita bawa ke insecurity, berarti kita menanggapi imperfect things itu sebagai kalau kalau kita imperfect, kita nggak layak untuk dicintai, atau kita nggak layak untuk diterima di lingkungan kita atau apapun itu ya. Nah menurut Cici gimana sih Tuhan tuh sebenarnya pengen kita menyikapi imperfect things yang ada di kita masing-masing gitu. Ya. Menyikapi, menerima kekurangan diri gitu ya. Iya. Menurutku penerimaan diri itu harus dimulai dari pengertian penerimaan Tuhan terhadap diri kita itu dulu gitu ya. Kita semua tuh pasti ada kekurangan gitu ya. Pasti ada kelemahan gitu ya. Tapi kan Tuhan bilang Tuhan itu menerima kita bahkan ketika kita tidak layak gitu ya. Jadi yang melayakkan kita itu nggak pernah diri kita sendiri, tapi Tuhan yang melayakkan kita gitu ya. Jadi kita itu ya iman yang benar itu ketika kita melakukannya itu bukan untuk melayakkan diri, karena kita nggak akan pernah layak gitu ya. Bahkan ketika kita mau melakukan yang terbaik, motivasi hati kita jelek, itu juga nggak memuliakan Tuhan gitu ya. Jadi kita itu tidak akan pernah bisa berusaha untuk menjadi layak di mata Tuhan, tidak gitu. Tapi karena Tuhan yang melayakkan kita, makanya kita bisa diterima dan menjadi anak Tuhan gitu kan. Itu kan dasar iman Kristen gitu. Jadi kita bisa menerima diri itu karena kita terlebih dahulu tahu bahwa kita telah diterima oleh Tuhan, bahkan dalam keterpurukan kita, bahkan dalam kegagalan kita gitu ya. Untuk itulah kita mau berubah semakin serupa dengan Tuhan gitu ya. Untuk itulah kita, karena kita begitu dikasihi, karena kita begitu dikasih, bahkan even in our worst days Tuhan masih kasih kita, kita mau jadi lebih baik gitu ya. Untuk Tuhan gitu ya. Nah itu yang mungkin susah sih, aku juga pas masih remaja juga susah banget gitu loh, karena pasti kan dunia itu punya tuntutan yang besar terhadap kita gitu, apalagi kalian kayak ini tuh kayaknya tuh penting banget gitu ya. Kadang-kadang tuh aku ngerasa pas kuliah tuh kayak harus nilai bagus nih, kalau nggak gue tak dapat kerjaan yang bagus gitu. Penting banget gitu ya, buat gue dapet GPA bagus gitu ya, buat gue itu tuh penting banget gitu ya. Tapi ya mungkin itu proses hidup juga ya, ketika aku semakin dewasa gitu, semakin melihat hal-hal yang lebih esensi dibandingkan hal-hal yang kelihatan di dunia gitu.
ya. Oke. Ya emang segala sesuatu yang prestasi yang tadi Ci bilang juga sebenarnya juga penting gitu ya untuk kita raih gitu ya. Tapi kan balik lagi apa motivasinya gitu ya Ci. Ya benar sih, aku setuju kalau misalkan kita berlandaskan takut gitu ya, fear ya, takut nggak mencapai standar dan segala macam, itu outcome-nya mungkin malah jadi rada jelek buat lingkungan ya Ci, yang tadi Ci udah cerita. Itu benar sih. Mungkin aku kepikiran gimana sih angka praktis kali ya Ci, buat kalau misalkan kita bisa, mungkin teman-teman di rumah nanti bisa refleksi tentang imperfect things di dirinya gitu, dan gimana cara kita bisa menyikapi itu, berefleksi itu menjadi lebih baik gitu. Ya. Mungkin aku sama mau tambahin gitu ya. Aku tuh tadi muncul pertanyaan di mana bagian mana sih kita bisa kayak fight for it tuh dalam hal kayak oke, kita harus menjadi lebih baik gitu, dan bagian mana sih yang kita harus kayak kita harus menerima, kita harus accept the things gitu kan, karena ada beberapa hal yang kita bisa kontrol dan juga beberapa hal yang kita nggak bisa kontrol. Nah, gimana sih cara kita tahu yang mana yang harusnya kita bisa perbaiki dan juga termotivasi di dalam hal itu untuk menjadi lebih baik, dan bagaimana sih yang kita harus kayak Accept, ya memang seperti ini, dan juga memang Tuhan juga sepertinya maunya seperti ini gitu. Cara tahunya gimana sih? Ya, ya tadi ya itu menarik juga ya. Jadi memang perlu hikmat untuk bisa membedakan itu, dan ya cara taunya itu ya dengan mengumpulkan itu dengan Tuhan gitu. Tapi memang itu perlu exercise, perlu berproses dalam itu gitu ya. Tentu saja Tuhan pasti mau kita tuh jadi garam dan terang dunia, itu udah pasti gitu. Tuhan mau kita excel, kita baik dalam segala sesuatu yang Tuhan percayakan pada kita, itu udah pasti gitu ya. Tapi ya itu, do it dengan hati, dengan postur hati yang benar gitu ya. Tapi memang ada hal-hal yang menurut aku harus bisa kita terima dari diri kita gitu ya. Jadi misalnya kayak kalau ada yang bisa kita rubah menjadi lebih baik gitu ya, misalnya kita lebih sehat gitu ya, ya olahraga gitu, jangan males gitu ya, misalnya gitu. Tapi misalnya kayak standar-standar, misalnya satu contohnya kecantikan gitu ya, itu nggak akan ada habisnya gitu ya. Kalau kita lihat tuh orang-orang yang mau cantik, kalau sekarang kan juga bisa ya, misalnya bisa dirubah, bisa betul. Ini itu nggak akan ada habisnya. Rasa puas di manusia itu nggak akan ada habisnya gitu. Kalau kita mau lihat cantik, akan terus pengen selalu akan pengen cantik gitu, karena kita ngelihatnya itu dunia, bukan ngelihat ke dalam apa yang sebenarnya Tuhan inginkan dalam diri kita gitu. Itu nggak akan ada habisnya. Begitu juga dengan kaya gitu ya, dengan ya itu worldly pursuit gitu ya, apa yang dunia kejar gitu ya. Makanya kita harus terus menurut aku merubah cara pikir gitu. Kita tuh harus tahu kita itu dikontaminasi oleh dunia yang terus menuntut kita akan hal-hal yang seperti itu gitu ya. Tadi tidak menjadi serupa seperti dunia ini, merubah cara pikir kita, terus dikalibrasi dengan firman, itu yang penting gitu, sehingga apa yang benar-benar kita lakukan itu menjadi buah gitu ya, menjadi buah, menjadi berkat buat orang lain gitu. Dan kadang-kadang itu mungkin hal-hal yang nggak kelihatan, yang mungkin nggak terlihat wah oleh dunia gitu ya, tapi itu poin yang dicatat sama Tuhan, dan itu yang paling penting gitu ya. Aku penasaran nih Cici, aku mau nanya pendapat sih, lebih ke nanya pendapat ya. Mungkin tadi kita bilang ada dua respon gitu ya, antara kita menerima apa yang imperfect things di diri kita, atau kita coba do it better gitu ya, kita coba improve gitu. Nah, kalau misalkan aku kepikiran kayak gimana kalau misalkan kita itu accept dulu nih imperfect things. Jadi yang sebelah kirinya ini nih, kita accept dulu bahwa kita ada imperfect things, tapi kita juga bertumbuh dari situ gitu. Jadi ya menurut Cici gimana kalau kita responnya seperti itu? Jadi accept, kita bertumbuh atas dasar kita udah menerima dulu gitu. Iya. Iya, betul ya. Mungkin jadi ketika kita tahu bahwa Tuhan menerima kita bahkan ketika kita belum perfect, itu menjadi dasar dan landasan yang baik untuk kita mau menjadi lebih baik
gitu ya. Karena ketika kita mau jadi lebih baik, karena tadi ya pembuktian diri dan dunia itu nggak akan ada habisnya. Tapi ketika kita tahu kita tuh diterima gitu ya, kita bisa lakukan itu, kita pengen orang dunia itu juga bisa melihat gitu ya Tuhan melalui diri kita. Dengan cara itu ya memang kita harus jadi garam dan terang. Garam dan terang itu kan yang kelihatan ya gitu ya. Nah tapi yang aku lihat tuh kadang-kadang di umur-umur pas masih muda itu adalah kamu harus jadi terang, kamu harus jadi baik, kamu harus jadi, itu kan tuntutan juga ya. Tapi Tuhan tuh sebenarnya nggak pernah nuntut kita seperti itu gitu ya. Kita tuh kadang-kadang ya simply love by God aja sih. Dan ketika kita merasa dicintai dan dikasihi oleh Tuhan, respons hati kita itu otomatis gitu. Kita mau lakuin yang terbaik, kita mau excel, itu tuh sebenarnya adalah respon ketika kita dikasihi oleh Tuhan, kita diterima oleh Tuhan gitu. Itu menjadi respons hati kita gitu. Jadi jangan sampai kita tuh mengejar, ada pada pengejaran dunia yang melelahkan, yang tadi yang terus membuat kita jadi insecure dan terpuruk gitu ya. Tapi supaya kita juga bisa menjalani apapun yang kita kejar apapun yang kita usahakan saat ini dengan hati yang sukacita dan damai, dan lakukan itu berjalan dengan Tuhan gitu. Jadi lebih manis, lebih berharga, dan lebih valuable sih. Oke. Dapat banyak banget ya sih dari obrolan kali ini ya. Wah, dari yang tadinya kita nggak tahu harus ngapain kalau kita insecure, walaupun ini udah jadi topik yang benar-benar panas banget ya di umur-umur kita ya. Sering banget dibahas kan. Dan mungkin dari podcast kali ini dan juga dari ngobrol-ngobrol sama Chester, kita bisa paham apa yang harus kita lakukan, bagaimana cara menyikapinya, yaitu misalnya dengan membawa latar belakang kita untuk melakukan segala hal itu dari Tuhan, dari pergumulan dengan Tuhan, baru kita juga bisa menerima diri sendiri dan juga bisa bertumbuh sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan gitu. Mungkin itu dari rangkuman aku hari ini. Apakah ada tambahan dari Hansen? Udah sih, udah cukup ya. Cukup ya. Atau mungkin dari Chester sendiri mungkin ada pesan tersendiri ya buat ke ya untuk berapa kalimat rangkuman lah kira-kiranya dari Chester sendiri ke remaja-remaja yang mungkin sekarang nih sedang mengalami insecurity itu gitu. Ya, mungkin kalau pesannya sih menurut aku ya tadi ya, pertama insecure itu hal yang manusiawi untuk kita lakukan, apalagi dengan aku tahu di masa muda kita pasti kita mau mengejar segala sesuatunya gitu ya, kesempatan banyak banget di dunia itu. Menurut aku baik ya untuk kita terus eksplorasi diri, untuk kita terus melakukan yang terbaik sebagai anak muda Kristen. Itu memang tanggung jawab kita gitu. Tapi jangan lupakan hal-hal yang esensi gitu. Ketika kita melibatkan Tuhan dalam apapun yang kita lakukan gitu ya, meskipun nggak kelihatan gitu, meskipun ketika kita melakukan yang terbaik itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia gitu, itu kan nggak kelihatan ya, nggak kelihatan di mata dunia ya, di mata dunia nggak kelihatan gitu. Mungkin hasilnya sama-sama baik gitu ya, tapi Tuhan itu selalu melihat hati gitu. Jadi terus libatkan Tuhan dalam apapun yang dikerjakan, apapun yang sedang dikejar gitu, dan tadi ya jangan menjadi serupa dengan dunia ini gitu. Terus kalibrasi hati. Terus ketika kita melihat standar-standar dunia itu terus kita gumulkan gitu, apakah itu standar yang harus kita kejar atau itu memang hal-hal duniawi yang memang nggak akan ada habisnya gitu ya. Itu terus gumulkan. Itu menurut aku adalah hal-hal yang pribadi gitu, yang personal, yang harus kita gumulkan dengan Tuhan. Dan ya itu ya, mungkin dengan adanya obrolan-obrolan dengan sesama remaja Kristen, dengan mungkin kakak-kakak pembimbing rohani, itu kita bisa dapat guide yang lebih tepat supaya masa muda kita itu tidak hanya diisi dengan hal-hal yang kelihatan keren di dunia gitu ya, tapi juga keren di mata Tuhan. Jadi ikutinnya standarnya standar Tuhan ya, bukan standar dunia. Betul. Oke. Insightful banget
Betul. Insightful banget sih ini Langsung podcastnya ya. pulang langsung diaplikasiin ya. Iya, Langsung iya. refleksi nih Langsung kayaknya. refleksi nih ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat nanti aku sama Hansen nggak keluar dari rumah dulu nih ya, kita refleksi gitu ya. Oke. Terima kasih Ci Esther Sama-sama. untuk Thank you, Ci. kesempatannya bisa datang ke sini dan juga untuk sharingnya yang sangat-sangat insightful. Teman-teman juga di rumah jangan lupa untuk menonton podcast ini sampai selesai dan juga jangan lupa menonton podcast-podcast lainnya. Selanjutnya ya. Iya, Ya, dan selanjutnya yang juga insightful juga gitu ya. Sekian dari kami gitu ya mungkin Ya. ya. Oke, dan sampai jumpa di episode Bisik lainnya. Bisik. Dadah.